Mari kita sapa dulu ananda kita Khadijah. Assalamualaikum Khadijah. Waalaikumsalam Ustaz. Itu Khadijah nama muslimahnya ya. Kalau nama dulunya siapa, lupa saya? Teresa Testarosa. Ya, Teresa Testarosa. Lumayan panjang ini namanya ya. Baik, Khadijah, kamu ini termasuk yang paling banyak penggemarnya ini ya. Seringkali netizen ya, para pure dari An-Naba TV ini menanyakan kabar Khadijah. Khadijah kemana? Kok sudah lama tidak muncul gitu ya. Alhamdulillah pemirsa, kali ini muncul lagi di An-Naba TV saudari kita Khadijah yang mungkin pemirsa begitu berkesan dengan testimoninya tahun yang lalu, dan kali ini dia beda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu dia baru sekitar 4 bulan memeluk agama Islam, tetapi perjalanan selama setahun 4 bulan ini setelah menjadi muslimah, subhanallah, ini luar biasa. Ananda ini sudah fokus menghafal Al-Quran. Sudah berapa juz sampai hari ini Khadijah hafalannya? 4 juz. Sudah 4 juz ya. Subhanallah. Bayangkan saudara, baru setahunan masuk agama Islam sudah hafal 4 juz dengan mungkin lagi. Alhamdulillah ya. Jadi begitulah para mu'allaf ini sungguh-sungguh. Dan Khadijah ini memang sekeluarga masuk Islam, dan saya yang mengislamkan di An-Naba Center Indonesia bersama orang tuanya dan adik-adiknya. Alhamdulillah. Teresa, jadi Khadijah sekarang sudah kelas berapa SMA-nya? Kelas 2. Kelas 2. Umurnya berapa sekarang? Tahun bentar lagi 17. Sebentar lagi 17, 16 koma. Alhamdulillah. Dan pemirsa An-Naba TV, Khadijah ini juga punya kelebihan di samping baca Qur'annya sudah bagus, hafalannya sudah cukup banyak 4 juz tadi. Dia juga punya keterampilan bahasa, yaitu dia bagus sekali bahasa Inggrisnya. Barangkali boleh kita tes dulu bahasa Inggrisnya ini ya. Khadijah ini bagus bahasa Inggrisnya, kalau saya cuma bisa yes no aja lah. Ya, coba introduce dulu Khadijah pakai bahasa Inggris, kemudian cerita bagaimana sedikit pengalamannya dulu masuk agama Islam, apa yang mendorong Khadijah masuk agama Islam, dan jelaskan sedikit juga bagaimana pengalaman selama setahun 4 bulan ini menjadi muslimah ya, apa yang dirasakan. Baik, coba introduce dulu menggunakan bahasa Inggris ya. Introduce-nya aja. Ya, terus cerita juga pengalamannya bagaimana awal mula mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tafadhol. Pakai bahasa Inggris ceritanya sedikit, enggak apa-apa. Ya. Ya. Ya, tahu itu banyak penonton kita ini, Masya Allah. Ini pemirsa ini orang-orang bule ini rata-rata ini. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. My name is Teresa Testarosa and my Islam's name is Khadijah. I'm 16 years old and now I want to tell you about my story, how I can become a Muslim. Actually, it was started from my mother. One day my mother told me that she wants to be a Muslim. I was shocked. And I thought it's okay because I think all of the religion was good. And suddenly my mother became a Muslim and include my little sister and 2 my little brothers. But day after day, my father's know, and there was a little bit of debate and fighting about Islam. But finally my father say that it's okay if you want to become a Muslim, but I don't want. And me too, I'm the first child from my mother and my father. I don't want to become a Muslim because I think Muslim is awkward, weird, and there is so many people that say that Islam is a terrorist, and many say that Islam kill off the lots of peoples. And one day my father tell to my mother that he wants my mother to looking for a ustad because there's a lot of question that he wants to know. And my mother looking for ustad, it's so hard, and
finally she found. And my father go to his place and asked. There's a lot of question. And on 3 a.m. my father came back home, get back home, and he says that he already become a Muslim and he believes that Islam is the better religion in the world. But I think no. My mother go to my bedroom and wake me up. She says that your father already become a Muslim. But I think, oh, it's okay. Just he, not me. But day after day, one day my mother want me to read Al-Quran, but I cancel. He call a ustad, and the ustad is the man that answer all of the question of my father. Pertanyaan apa, Ustad? What the question? The ustad is the man that was answer all of my father question. Okay. And after that, I was read Al-Quran, study how to read Al-Quran of 1 month. And from him, I was learned that Islam is good. Okay. There are so many akhlak. Okay. the good Sorry. akhlak. Your mom read Al-Quran before Muslim. Yes. Masya Allah. Okay. We continue. And after that, I was study Islam, but quietly, without my father and my mother's knows. I study how to salat, I study how to read Al-Quran. And one day, on one night, when everybody go to their room, everybody goes to bed, I study and I learn. I read Al-Quran. From? What was that? You read Al-Quran from Google or No. direct? Directly. Yeah. And the first surah that I read is Al-Baqarah. And in Al-Baqarah it says that what is Islam and the difference between Islam and my religion before. And suddenly I believe that, oh, Islam is good, but I'm not become a Muslim directly. So I study slowly, and one day I told to my father and my mother, I want to become a Muslim. But I want to become a Muslim is not because of my father, of my mother, or about my From yourself. from my teacher, but this is from my heart. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa ini, lancar sekali bahasa Inggrisnya Ananda kita Khadijah ini, sampai saya ini agak bingung menerjemahkannya, Masya Allah. Tapi kalau pemirsa semuanya sudah pakarnya ini ya, banyak orang-orang bule ini yang menyaksikan dari An-Naba. Sangat appreciate sekali kita kepada Ananda Khadijah, sebegitu lancarnya bahasa Inggris, dan juga anaknya sangat cerdas sekali. Tadi dia sudah menceritakan bagaimana kronologi ya, story dia masuk agama Islam dari awal. Dia tadi menceritakan bahwa yang mula-mula mendapatkan hidayah itu adalah mamanya, ibu kandungnya. Kemudian mama kandungnya coba bicara kepada suaminya, kepada papanya, mengajak kepada Islam. Demikian juga dia sampaikan kepada anak-anaknya. Kemudian papanya itu sangat kritis sekali karena memang kesan keluarga mereka ini yang non-muslim, sebagaimana umumnya orang-orang non-muslim, bahwa Islam itu dikesankan tidak baik, ya, teroris, kriminal, anarkis, dan lain sebagainya. Sampai suatu malam ya, Ananda Khadijah ini tadi diceritakan bahwa dia atas kesadaran pribadi ya, karena ajakan mamanya tadi, dia sebenarnya menolak. Ya, kalau kalian mau masuk Islam silakan, tapi saya tidak. Tapi Masya Allah, justru dia satu malam tiba-tiba dia ingin mencari tahu tentang agama Islam. Dia cari di Google, bahkan dia buka Al-Quran langsung ya, directly dari translate ya, di Holy Quran ya kan. Dia dari terjemah Al-Quran, Masya Allah. Kemudian dia cari lagi bagaimana tentang sholat, tentang puasa, tentang ajaran Islam yang lainnya. Sampai kemudian ya, Ananda Khadijah ini hanya hitungan maybe 1 month ada 1 bulan mencari tahu tentang Islam itu. Kalau keluarga masuk kan sekitar,
kalau papa masuk kan sekitar bulan Juli. Iya. Jadi dari Ke Juli bulan 11, 4 bulan ya. November, iya, 4 bulan. Kurang lebih 4 bulan dia mencari tahu tentang Islam. Subhanallah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan jalan kebenaran kepada Khadijah dari hatinya yang paling dalam, kemudian dia menyatakan kepada mamanya siap masuk agama Islam bersama adik-adiknya. Lalu mamanya, papanya dan adik-adiknya Khadijah bersama Khadijah juga langsung datang ke pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia ini. Mereka rame-rame menyatakan ingin masuk agama Islam. Lalu saya sahadatkanlah di sini bulan November tahun yang lalu ya. Bulan November tahun yang lalu, jadi sekarang sudah setahun 4 bulan. Dan setelah dia memeluk agama Islam itu langsung mondok di pesantren An-Naba ini, dan kita sekolahkan juga formalnya di SMA di luar sana, sekolah SMA swasta. Dan Masya Allah, begitu cepatnya dia bisa membaca Al-Quran dan bisa cepat menghafal Al-Quran. Sekarang mari kita simak dulu hafalannya ya. Mau baca mana? Coba baca dulu hafalannya nih Khadijah. Banyak sekali pemirsa yang Khadijah ya. Coba silakan hafalannya. Dekatkan mic-nya, bebas yang mana saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana Ustaz? Bebas saja. Terserah. Mana yang bisa hafal aja? Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ Sadaqallahul azim. Masya Allah, ahsanti ya Khadijah, luar biasa. Jadi jangan grogi. Alhamdulillah ya. Luar biasa ini anak kita ini menjadi calon
ulama wanita nanti di masa mendatang. Masya Allah. Ini Khadijah, apa kiatnya kok begitu cepat bisa membaca Al-Quran, begitu cepat bisa menghafal Al-Quran? Itu apa kiatnya? Maksudnya kiatnya Ustaz? Iya, kiatnya kemarin apa karena faktor kesungguhan atau ada teknik-teknik tertentu bisa mudah menghafal Al-Quran, gimana? Kalau teknik itu nggak ada Ustadz, karena nggak ada. Kalau saya pribadi nggak ada. Dulu awal-awal ngafal itu kan pasti tanya orang dong, ini gimana kok bisa hafal cepet? Iya. Dan ternyata saya pribadi yang udah ngalamin, sebenarnya ngafal Al-Quran itu nggak ada teknik. Itu semua tergantung niat. Niat itu benar-benar mengaruh. Kalau misalkan mungkin niatnya dia mau umroh. Iya. Nah, itu kan bukan berarti dia itu menghafal Al-Quran, bukan berarti dia mau umroh. Itu Iya. bisa jadi faktor pendukung dia. Oh, kita mau umroh gitu. Supaya semangat. Iya, supaya semangat. Nah, yang bikin saya semangat itu menghafal Al-Quran, pertama karena enak, ada lantunannya. Kan setiap Subhanallah. orang ada lantunan masing-masing. Ada kan? lagunya ya. Nah, yang bikin saya suka itu lantunannya. Kedua, ketika Enggak, itu Khadijah belajar lagu dari mana? Dari ustazah yang mengajar di An-Naba, atau dari kaset-kaset, atau dari PCD, atau dari YouTube, dari mana? kalau lagu itu belajar dari ustazah yang ngajar di sini. Iya. Karena itu pertama kali saya belajar kan, pertama kali saya baca Al-Quran nggak ada kayak hanya panjang-panjang Gitu ya, nggak ada lagunya. nggak ada. Jadi agak kayak oh gini. Agak monoton. Iya. Jadi saya mencoba untuk ustazah, ana mau belajar kayak orang-orang yang ada lagunya enak, ada nadanya. Akhirnya diajarin pelan-pelan. Akhirnya dengan nada itu bisa bikin saya cepet, sama kayak menghafal lagu, Ustaz. Iya. Sama kayak menghafal lagu. Menghafal lagu gimana? Ada Kalau notnya. Ada notnya, bedanya kalau ini kan notnya sesuai panjangnya, Betul. matnya, terus Tajwidnya ya. bunyinya, tajwidnya semuanya Iya. gitu. Dan yang lebih enaknya menghafal Quran itu kalau kita udah hafal, kita nggak perlu mikir. Subhanallah. Jadi kalau misalkan ada orang baca satu ayat aja, nanti Paham. mulut kita tiba-tiba mengikutin. iya ngikut, oh gini sampai habis. Subhanallah. Itu yang bikin enaknya di situ. Luar biasa, Masya Allah. Kalau boleh tahu, ada nggak waktu-waktu khusus yang kira-kira mudah bagi Khadijah untuk menghafal? Apakah di tengah malam? Apakah habis sholat subuh? Ada nggak jam-jam tertentu bagi Khadijah yang kira-kira cepat masuk dalam memorinya? Ada. Jam berapa itu? Itu biasanya habis sholat tahajud sekitar jam 3 sama habis subuh. Subhanallah. Kalau misalkan kayak habis zuhur, itu kalau bagi saya susah karena kita udah main HP, kita udah Banyak ada teman, sekolah, banyak ngobrol gitu ya. kan. Nah, sedangkan kalau habis sholat tahajud kan sepi. Betul. Nah, habis itu sholat subuh itu yang bisa bikin saya cepet gitu. Subhanallah. Jadi waktu-waktu menghafal itu habis sholat tahajud dan habis sholat subuh. Iya itu. Rata-rata bisa berapa ayat itu hafal kalau habis tahajud Kalau begitu? misalkan habis tahajud dilanjut sama habis subuh, satu halaman nyampe. Subhanallah. Satu halaman nyampe. Satu halaman nyampe. Itu kalau benar-benar kan karena sepi, fokus, Iya. dingin juga, Masya malam Allah. sejuk. Nah, itu Gak ada yang bikin mengganggu lagi nggak ada. konsentrasi, fokus ya. Iya. Luar biasa. Terus ini Khadijah kan sudah 2 kali puasa nih, dua Ramadan puasa. Sekarang bagaimana kesan puasanya? Bagaimana? Sudah nikmat sekali atau masih ada godaan-godaan atau bagaimana? Kalau godaan kan wajar ya Ustadz, Iya. karena puasa. Cuman kalau nikmat ya karena makin tahun jadi makin kerasa puasanya. Makin nikmat. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus papa mamanya bangga dong melihat Khadijah begini cepat sekali. Justru mamanya yang ngajak masuk Islam barangkali masih kalah dengan Khadijah bacaannya. Iya. Udah pasti kalah ya, karena mamanya nggak mondok ya kan. Khadijah di pesantren, alhamdulillah. Dan saudara coba lihat tatap wajahnya Khadijah ini, masya Allah, keturunan Chinese, tapi begitu masuk agama Islam, itu auranya itu masya Allah, auranya sangat penuh dengan harisma, beribawa sekali, memantul cahaya Islam dari wajahnya. Itulah bedanya orang kalau sudah dapat hidayah itu ya, akidahnya sudah besar benar, kemudian sering tersentuh dengan wudu, sholat, apalagi menghafal Al-Quran. Subhanallah, itu tidak bisa direkayasa memang ya.
Orang mau mandi berapa kali sehari pun kalau tidak disertai dengan wudu tetap aja wajahnya tidak berseri-seri. Tapi kalau orang Islam itu apalagi mu'allaf ini ya, masuk Islam seperti Khadijah ini, Masya Allah, semula diajak sama mamanya tapi dia menolak, kemudian dia berusaha mencari tahu tentang agama Islam seperti apa. Dia mencari tahu sendiri, tidak ada lagi faktor dipaksa ya sama orang tua atau sama siapa. Masya Allah. Pemirsa Nabat TV rahimakumullah, tidak salah kalau antum selama ini suka mencari-cari Khadijah kemana, Khadijah kemana. Rupanya selama setahun ini Khadijah bukan menghilang, tapi dia fokus mendalami agama Islam dan menghafal. Maka hari ini kita tampilkan kembali di An-Nabat TV bagi pemirsa sekalian yang ingin interaktif dengan Khadijah tapi tidak bisa secara langsung lewat komunikasi, tapi silakan melalui jaringan WhatsApp dalam nomor yang tertera di layar atau di monitor Anda. Silakan yang ingin bertanya kepada Khadijah ya, kirim teksnya. Insyaallah masih ada waktu kita kurang lebih 20 menit lagi ke depan. Baik, bincang-bincang nih Khadijah sambil nunggu pemirsa untuk bertanya. Khadijah kan belajarnya di sekolah itu kan langsung sekolah agama Islam. Iya Ustaz. Iya kan? Iya. Terus ketika belajar di sekolah yang sekolah agama Islam kan Khadijah tadinya tidak punya basic sama sekali. Iya. Tiba-tiba masuk di tingkat SMA. Itu aliyah. Aliyah kan bukan SMA, aliyah. Iya, aliyah. Aliyah ini kan sekolah agama setingkat SMA. Sudah barang tentu Khadijah pasti akan keteteran, ketinggalan pelajaran. Biasanya kalau tingkatan aliyah itu kan jenjang pelajarannya sudah harus bertahap, mulai dari ibtidaiyah, pelajaran ibtidaiyah setingkat SD, kemudian sanawiyah, SMP, aliyah itu SMA. Ini kan Khadijah tidak pernah ibtidaiyah, tidak pernah sanawiyah, tiba-tiba langsung aliyah. Ini kan lonjakannya luar biasa jauh ini ya. Iya Ustaz. Ya. Kira-kira ada kesulitan nggak belajar agama di aliyah sekolah sekarang ini? Kalau dulu ada. Ada. Ada dari bahasa Arabnya, hadis, semuanya. Ya ketinggalan semua, Iya, kesulitan. kecuali kalau pelajaran umum kayak IPA, Iya, itu IPS sudah umum lah, enggak. itu udah pasti. Kalau pelajaran khusus agama sempat dulu kayak kalau pertama ya pelajaran ini, kayak misalkan ada pelajaran fikih. Ya, pelajaran fikih karena kan nggak ngerti. Iya, Kan. agak-agak drop itu. Iya, agak. Ini gimana? Sedangkan apa namanya di pondok kan waktu itu masih Belajar Quran. Quran kan Iya. belum tahu basicnya sama sekali. Iya. Sempat sih dipanggil guru kan. Bisa gak ngikutin? Saya jujur saya nggak bisa ngikutin karena nggak nyambung. Iya, awalnya. Nggak nyambung sama sekali dan akhirnya belajar coba-coba belajar dikit-dikit kan suka ada perpustakaan kayak ada buku-buku Iya, SMP, betul. SDA. Sedikit baca-baca, habis itu tanya-tanya teman, habis itu kalau misalkan nggak ngerti, saya langsung tanya ke guru. Nanti kadang guru sendiri tanpa saya tanya, guru sendiri datang ngejelasin sendiri. Oh ini sebenarnya dari ini. Jadi oh iya tahu. Dan kebetulan karena COVID, Iya. jadi benar-benar kan sekolah online. Dari sinilah saya benar-benar belajar dari basic. Masya Allah. Jadi sekarang saya udah bisa karena ngebut belajarnya benar-benar basicnya harus bisa. Jadi saya sekarang udah bisa ngelevelin sama yang di aliyah sekarang. Sudah. Udah mulai bisa. Kalau nilainya kira-kira rata-rata berapa sekarang? Nilai. Sudah 7, di atas 7. Betul Kalau sudah. nilai ya Sudah 7, subhanallah. Artinya kan cepat adaptasinya ya. Iya. Belajar Islamnya, Masya Allah, memang Khadijah punya kecerdasan yang luar biasa juga, alhamdulillah. Terus Khadijah mungkin boleh cerita tentang teman-temannya yang lama dulu, yang non Muslim, yang sebelum masuk agama Islam kan tentu punya teman banyak tuh. Iya. Begitu mendengar Khadijah masuk agama Islam, apalagi masuk Islamnya tidak main-main kan. Sebenarnya banyak juga orang yang pindah agama, tapi sulit kita bedakan antara dulu dengan yang sekarang ya kan. Iya betul. Dulu dia sebelum masuk Islam tidak pakai jilbab, setelah masuk agama Islam tidak pakai jilbab juga. Jadi hanya pure syahadat aja gitu kan. Iya. Kadang-kadang dia tidak sholat juga gitu. Tapi kalau Khadijah ini kan begitu pindah agama masuk agama Islam, dari cara berpakaiannya langsung syar'i. Saudara coba lihat pakaiannya langsung sampai ke lutut. Kemudian tinggal di pesantren An-Naba ini belajar agama.
tentu reaksi teman-temannya itu agak beda dengan yang umumnya begitu. Kalau boleh tahu bagaimana respon teman-temannya? Pertama kali denger itu kan kaget, terus kok bisa. Habis itu ada juga yang sampai minta maaf, mungkin karena dia ngerasa dia bersalah makanya saya masuk Islam, padahal bukan karena itu. Saya masuk Islam benar-benar pure saya sendiri Dari hati. Iya, bukan karena memang saya ada masalah sama dia, enggak. Ada juga bilang karena orang tuanya bangkrut kali makanya masuk itu juga bagi saya nggak ada hubungannya sama saya masuk Iya. Islam gitu. Ya gitu Ustaz. Terus guru-guru juga, kalau mungkin dari guru-guru, respect guru-guru ke saya hilang. Semuanya. Iya, semuanya. Karena semua non muslim. Kalau yang muslim, kalau yang memang ada yang muslim, kalau yang muslim memang oh iya ayo gini-gini, memang mensupport banget. Tapi kalau yang Alhamdulillah. memang bukan muslim, dulu guru agama saya sendiri itu respectnya hilang. Terus Benar-benar sampai kecewa. sampai mengejek atau bagaimana? Tidak. Kalau mengejek itu tetangga. Tetangga malahan. Iya, tetangga. Tetangga karena tinggal di komplek yang banyak non muslim ya. Iya. Terus apa namanya? Tapi sikapnya Khadijah sendiri mendengarkan ya celotehan mereka kayak begitu gimana? Sabar atau mendiamkan atau bereaksi? Kalau saya dengar mereka, saya nggak peduli Ustaz, karena ya udah ini jalan saya yang saya tahu. Pokoknya yang saya tahu ini benar, mereka nggak tahu, meskipun saya udah kasih tahu ini tuh yang benar, tapi karena mereka masih keras kepala, oh ya udah. Intinya mungkin nanti mereka juga kayak saya. Masya Allah, Masya Allah. Iya pemirsa, luar biasa ya. Khadijah, sepertinya sudah ada masuk pertanyaan dari pemirsa nih. Ada Pak Unang Herman ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga sehat panjang umur Khadijah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Yakin jadi ustazah. Ya, yakinlah insyaallah jadi ustazah nanti ya. Amin amin. Nanti kalau acaramu panggil ya, dia apa itu mau tanya host, apa ada yang membenci gak? Ini agak lain nih apa tulisannya nih. Iya. Oh, amin. Iya, ini agak sulit saya apanya nih. Ya, Membenci. mau tanya Khadijah, apa ada yang membenci enggak? Ya, tadi ada, disampaikan pasti ada. Dan minta didoakan katanya. Semoga yang Amin. bertanya ini dibebaskan dari kesulitan-kesulitan hidup. Karena Amin ya rabbal alamin. mu'allaf itu pasti diijabah doanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini pertanyaannya ya mungkin simpel saja ya kan. Ada yang membenci ya? Tadi udah jawab ya. Ada pasti. Ada yang benci, Ada. tapi sikapnya Khadijah adalah menganggap itu hal yang biasa karena begitulah konsekuensi menjadi pindah agama, menjadi muslimah. Apalagi muslimahnya langsung yang militan ya. Iya. Ya, yang mempraktekkan ajaran-ajaran Islam secara utuh, Masya Allah, dan sangat mencintai Al-Quran. Itu luar biasa. Terus kalau boleh tahu nih pemirsa juga barangkali bertanya, apa sih cita-cita Khadijah ke depan ini? Apakah pengen jadi ustazah, pengen menjadi pengasuh pesantren atau bagaimana ke depannya? Kan ini sudah lagi bertahap berproses untuk menghafal Al-Quran. Oh, cita-cita saya kalau secara akhirat saya pengen buka pondok. Ingin buka pondok pesantren, Sekaligus rumah Subhanallah. tahfiz, tapi rumah tahfiz. iya, tapi kok secara dunia saya menjadi dokter. Jadi tujuan saya sekaligus bekerja sebagai dokter, sekaligus saya membuka pondok. Jadi pondok Subhanallah. itu memang rencananya baru rencana ya Ustadz, memang benar-benar tidak dipungut biaya. Jadi benar-benar kan kalau Seperti bagi An-Naba saya- lah gitu ya. iya, bagi saya tuh begini Ustadz, bagi saya itu nggak adil kalau misalkan pondok itu diberi biaya. Kenapa? Karena gini, nggak mungkin masa buat belajar agama aja harus bayar. Betul, betul, luar Belajar biasa. agama itu kan memang benar-benar kewajiban kita. Terus Benar. gimana dengan orang yang miskin tapi dia mau belajar agama? Terhalang jadinya. Jadinya kan nggak adil Ustadz. Benar. Nah, jadi mau nggak jadi rencana saya kalau misalkan saya amin sukses, saya jadi dokter sekaligus Amin. duit yang saya hasilkan itu buat saya bangun pondok, buat kasih makan-makan anak itu. Subhanallah.